Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayat. Shadaqallahu azim. Bapak dan Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita sudah memasuki hari ke-11 di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. 11 hari yang sudah kita jalani ini, mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh rangkaiannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyelesaikan hingga akhir, dan kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tujuan puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Shalawat beriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, subuh pagi ini saya ingin menyampaikan satu tema yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kita, tentang urgensi istiqomah. Ramadan adalah bulan untuk melatih diri istiqomah dalam amal. Kenapa istiqomah itu penting dan urgen untuk kita bahas? Karena istiqomah menurut sebagian ulama itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan aqdamul karomah nuzulul istiqomah. Karomah paling agung itu adalah melazimi istiqomah. Kalau yang disebut sebagai karomah itu misalnya ada orang yang bisa berjalan di atas air gitu ya, karena pertolongan Allah tentunya bagi orang soleh ya, bukan sihir ya. Itu tidak menjamin seseorang masuk surga. Atau misalnya bisa terbang gitu ya, karena pertolongan Allah, orang soleh ya, bukan sihir. Itu terbangnya bukan menjadi jaminan seorang bisa masuk surga. Tapi kalau istiqomah itu Allah memberikan garansi, janji dalam surat Fussilat yang saya baca tadi di awal rakaat pertama, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun itu para malaikat dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzan, jangan kamu sedih, jangan kamu takut, wa abshiru bil jannah, gembirakan dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah aku janjikan. Bukan itu saja, malaikat masih mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, akulah pembela-pembela kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, untukmu apa yang kamu inginkan dan untukmu apa yang kamu minta. Bayangkan, bagi orang yang istiqomah ada janji pada saat menjelang kematiannya, di mana kita sangat takut, khawatir, takut meninggalkan orang-orang yang kita cintai, takut berpisah dengan anak, dengan istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan harta, meninggalkan rumah, takut dan juga khawatir bagaimana menghadapi
kehidupan setelah kematian, nanti di barzah, di mahsyar, di mizan, di syirat, surga dan neraka. Khawatir kan? Tapi bagi orang yang istiqomah, mereka memberikan berita gembira. Allah takhafu wa la tahzan. La takhafu wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Jadi begitulah usulnya. Kenapa istiqomah ini penting? Karena istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Sebab istiqomah mengantarkan ke surga. Karomah itu kan hadiah, pemberian Allah tanpa usaha. Tapi kalau istiqomah betul-betul usaha, berjuang kan. Bapak Ibu bisa istiqomah sampai hari ini masih puasa, itu pertolongan Allah. Bapak Ibu sampai hari ini masih tadarus, itu pertolongan Allah. Tanpa pertolongan Allah, Bapak Ibu nggak akan sampai pagi ini di masjid, betul nggak? Atau habis subuh ya langsung pulang aja kan, enakan? Saya juga gitu pasti kan. Tapi ya karena pertolongan Allah kan pasti. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana istiqomah di bulan Ramadan ini berefek gitu ya, sampai dengan 11 bulan nanti hingga ketemu Ramadan tahun depan. Itu yang paling penting. Saya sering sampaikan begini usianya. Betapa banyak ketika kita ini haji atau umroh, di mana di sana itu 40 hari hampir nyaris nggak pernah sholat kecuali di Masjidil Haram. Betul nggak? Dari subuh itu nyambung nanti sampai duha, pulang sebentar, sarapan, cuci-cuci bersih-bersih, jam 11 sudah berangkat lagi, zuhur. Kadang nyambung sampai isya, nggak pulang. Betul nggak? Ini yang haji-haji tahu. Besoknya begitu lagi, terus nggak pernah telat dan nggak ada capeknya, nggak ada capeknya. Betul ibu-ibu. Tapi setelah pulang ke Indonesia, yuk kita lihat, dari sekian ribu mungkin juta jamaah haji Indonesia setelah pulang ke tanah air, masihkah semangat itu tersisa? Saya perhatikan, masya Allah, hebat betul ibadah di sana. Tapi setelah pulang, mana ini Pak Haji? Mana orang yang dulu tidak pernah tinggal 5 waktu di Masjidil Haram? Mana orangnya? Saya sedih karena anak sekalian. Inilah pentingnya istiqomah. Gak usah haji lah ya, karena nggak semua haji. Ramadan saja kita. Bagaimana Ramadan itu kita bersemangat sebulan full. Tapi nanti setelah Ramadan kita lihat gitu ya, semangatnya masih membara atau mulai redup apa bahkan hilang. Gak usah setelah Ramadan 10 hari pertama semangatnya luar biasa, 10 hari kedua sudah mulai kendor atau masih semangat? Itu mulai. Apalagi 10 terakhir. Makanya kita penting membahas ini bos ya. Karena sampai ulama mengatakan aqdamul karomah nuzumul istiqomah. Seagung-agungnya karomah itu adalah melazimkan istiqomah. Maka orang muda, anak-anak muda yang misalnya rajin ke masjid itu hebatnya luar biasa. Tapi kan kalau saya lihat ini dari ujung-ujung, mana anak muda? Cuma Mas Gunawan aja ya. Iya, sama Pak Haji Marco. Ini anak muda yang cuma 2, gitu kan? Dari ujung-ujung mana anak muda itu? Ya, karena sudah tua-tua kayak kita itu ke masjid itu sih memang sudah ya sudah lazimnya lah udah tua, gitu kan? Tapi kalau ada anak muda rajin ke masjid, masya Allah. Atau anak muda yang rajin ibadah dan istiqomah itu, oh lebih dari 1000 karomah itu sekali. Jadi begitulah mengapa yang penting kita angkat pagi ini untuk memberikan semacam penyadaran ya bagi kita semua betapa pentingnya istiqomah. Karena memang hidup di zaman sekarang mau melazimkan istiqomah itu sesuatu yang sangat sulit Pak Haji ya. Iya, mau ke masjid ada tayangan TV bagus jadi gak ke masjid. Mau ngaji pegang HP terus ini ada WhatsApp, ada grup, ada inbox, ada Instagram, ada
saja yang dipanteng hari-hari cuma HP. Mau pegang Quran aja, Masya Allah beratnya bukan main. Benar Pak Jarman, berat Bapak. Karena godaannya banyak gitu. Nah kalau dulu mau istiqomah kan mudah ya, HP nggak ada, internet boro-boro ya kan. Paling-paling apa? Main kasti, main bola itulah paling di lapangan seharian Pak. Pulang ya udah ngaji, capek tidur, nggak ada gangguan gitu. Bener nggak? Nah kalau sekarang, Masya Allah. Nah jadi pertama, kenapa kita penting untuk membahas istiqomah? Karena zaman ini penuh dengan fitnah, baik fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Fitnah syahwat, ya bagaimana kita mau istiqomah ya? Karena mata ini terlalu banyak maksiat tadi kan ya. Karena mata ini terlalu banyak maksiat. Buka HP yang dilihat maksiat, buka internet maksiat. Mau nonton YouTube, mau ini yang setel YouTube dan sebagainya, ceramah, tahu-tahu ada iklan, gitu ya. Dan iklan itu pasti ada pemanisnya, betul nggak? Apa pemanisnya? Emak-emak, betul. Mau nonton berita begitu juga, beritanya bagus, yang bawakan lebih bagus lagi. Jadi begitulah urusannya. Karena zamannya penuh fitnah dengan berbagai macam syubhat dan syahwat, sehingga butuh perjuangan istiqomah hingga pahalanya surga gitu. Makanya saya salut dengan ibu-ibu yang habis subuh tuh gak pulang ya, hampir setiap hari dari dulu saya perhatikan sampai isya. Bapak-bapak begitu juga, ada sekitar 5-10 orang lah ya istiqomah itu saya lihat. Dari maghrib ke isya tidak pulang, tadarus. Itu luar biasa menurut saya. Karena tidak banyak orang yang mampu. Tidak banyak orang yang mampu. Banyak orang yang dulu sangat aktif ke masjid, tahu-tahu ngilang, nggak kelihatan. Ada nggak? Dulu sih ya, saya dulu saya khatam Quran dulu gitu kan. Dulu saya rajin puasa Senin Kamis itu dulu. Sekarang dulu dia ustaz, sekarang misalnya begitu. Jadi memang istiqomah itu perlu perjuangan. Maka yang kedua, ya karena pertama itu jawabannya karena terlalu banyak fitnah. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk minta istiqomah itu minimal 17 kali dalam sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan lurus istiqomah maksudnya. Jalan lurus dalam ibadah, jalan lurus dalam agama, jalan lurus dalam amal, istiqomah terus dalam ibadah. Jika ada orang yang istiqomah menundukkan pandangan untuk berpaling dari yang haram, itu lebih hebat dari 1000 karomah. Ada gak orang yang istiqomah menundukkan pandangan? Sulit zaman sekarang. Istiqomah ke masjid berjamaah gak pernah putus 5 waktu, sekian tahun sudah bertahan. Ada gak? Jarang. Jadi Allah perintahkan kita untuk meminta ihdinas siratal mustaqim dalam surat Al-Fatihah, didahului dengan pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim. Mau minta ihdinas siratal mustaqim didahului dengan 5 kali pujian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru ihdinas siratal mustaqim ke-6-nya. Jadi merayu Allah dulu, memuji Allah dulu, menyanjung Allah dulu, baru mohon istiqomah. Baru mohon istiqomah. Seorang sahabat Nabi yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat yang dengan nasihat itu aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain." "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat yang dengan nasihat itu saya tidak perlu lagi minta nasihat sama yang lain." Terus apa kata Rasulullah? "Kul
Katakanlah amantu billah tsumma istaqim. Wahai Sufyan, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi kalau itu bisa dipegang, iman kepada Allah digenggam kuat-kuat, lalu kemudian tidak dilepas lagi, istiqomahlah dalam iman, itu sudah cukup. Tidak perlu meminta nasihat yang lain. Karena begitu pentingnya istiqomah. Jadi kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami istiqomah jalan yang lurus. Istiqomah berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dalam amal, istiqomah dalam ibadah. Karena bukan mudah, gitu ya, bukan mudah. Kalau lagi semangat, kayaknya semangat banget. Sekali duduk ngaji itu bisa berapa juz? Nah, itu 3 juz. Saya ingat dulu kalau lagi di Mekah itu sambil natap Ka'bah gitu ya, duduk di tangga itu sekali duduk itu habis subuh itu 5 juz. Gitu kan? Di sini 1 juz, mungkin 2 juz, paling lama 3 juz. Sekali duduk itu. Nah, setelah pulang ke rumah, karena terlalu banyak pemandangan, 1 juz saja sudah terengah-engah gitu ya. Gitu. Jadi istiqomah dalam amal itu sangat tidak mudah. Maka minta pertolongan pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali itu. 17 kali dalam sholat yang wajib. Di luar yang wajib mungkin 2 kali lebih banyak dari itu ya. Ada tarawih, ada witir, ada tahajud, ada duha, banyak sekali. Tapi minimal 17 kali. Kenapa kita minta istiqomah dan kenapa kita minta ihdinas siratal mustaqim lebih dari 17 kali? Bukankah kita sudah berada di jalan lurus? Kenapa mesti minta istiqomah? Para ulama membagi ihdinas siratal mustaqim itu menjadi 3. Pertama, apabila kita belum berada di jalan lurus, minta untuk diberi karunia jalan lurus. Barangkali masih di jalan yang sesat, ya. Barangkali masih berada di jalan yang bengkok, kita minta jalan yang lurus. Yang kedua, kalau kita sudah berada di jalan lurus itu, sudah istiqomah, minta teguhkan. Nah, bukan minta Pak Haji teguh, minta diteguhkan hatinya untuk konsekuen istiqomah, minta dikokohkan. Dan kalau kita sudah kokoh, minta ditambah lagi semangatnya. Yang ketiga, kenapa ihdinas siratal mustaqim selalu diminta dalam sholat? Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, bahwa sesungguhnya jalan kebenaran itu satu. Jalan hidayah itu ya cuma satu. Iman kepada Allah itulah jalan kebenaran, enggak ada yang lain. Sementara jalan kesesatan itu sangat banyak. Jalan kesesatan itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau jalan kebaikan cuma satu, taat kepada Allah sudah. Ya ke masjid, ngaji, pulang, bekerja, aktivitas, nanti ke masjid lagi. Itu kan rutin kan? Rutin. Maka buat orang kadang-kadang kalau nggak istiqomah itu mudah bosan. Bener nggak? Karena jalannya itu aja, mudah bosan, mudah jemu ya, jemu. Kok gitu-gitu aja sih? Sepertinya nggak ada variasi. Tapi kalau sudah diberi kekuatan istiqomah, walaupun itu aja tetap semangat. Sementara jalan kesalahan itu banyak sekali. Ya hiburan, ya nyanyian, ya musik-musik, ya panggung, ya kafe, klub malam, ya mungkin main judi, tabung air, macam-macam dalam jalan kesesatan kan. Dan itu banyak pendukungnya, banyak sekali pengikutnya. Kalau jalan kebaikan, ya kan ini aja bisa dihitung kan. Begitu di situ ada konser misalnya, ramela pengajian atau ramela konser duluan? Iya kan, datang artis di Jakarta misalnya, di lapangan BDN ya dulu. Terus di Masjid Jami ada ustaz, yang ramai ustaz atau artis?
Ya karena artis itu menyenangkan secara hawa nafsu kan. Wah, joget-joget, nyanyi-nyanyi, siul-siul, musik-musik, senang, bahagia karena warna-warni. Pemandangannya warna. Tapi pengajian ya itu aja, taat kepada Allah. Kan gitu perintahnya kan. Ya gitu-gitu aja. Jadi orang tuh mudah bosan. Kenapa? Butuh istiqomah. Yang terakhir, yang keempat, sebelum nanti kita lanjutkan tanya jawab kalau ada. Yang keempat, amal itu dinilai bukan di awal, tapi di akhir. Kata Rasulullah, innamal a'malu khawatimuhu. Amal itu ujungnya. Saya teringat dengan seorang profesor tafsir ya di Saudi, namanya Abdullah Al-Qasimi. Boleh diklik nanti di apa? Nama Abdullah Al-Qasimi. Itu orang yang luar biasa pintar, mengarang sebuah buku tentang tauhid, di mana dia mendapatkan sanjungan yang luar biasa dari para pakar profesor-profesor di Saudi, dari universitas ternama, tentang bukunya yang dia karang. Saking bagusnya. Orang yang sangat hebat, pintar, tapi tahu nggak Bapak Ibu, ujungnya dia menjadi ateis. Ujungnya itu ateis, murtad. Katanya Islam itu membelenggu. Islam itu ternyata sangat membatasi keinginan manusia. Hingga di ujung ayatnya menjadi ateis. Jadi ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di masa lalu lupakan, sudah lupakan. Cukuplah jadi kenangan yang memberi motivasi saja. Gak usah terlalu banyak disebut. Dulu kan saya santri, itu kan dulu. Dulu kan saya imam di masjid itu, ya dulu lah sekarang. Dulu itu dia ustadz, misalnya ya. Dulu itu dia seorang guru ngaji. Kenapa sekarang berubah jadi pengedar narkoba misalnya? Kenapa sekarang berubah jadi preman misalnya? Jadi kenangan-kenangan bagus di masa lalu cukup sebagai kenangan, tidak usah menjadi kebanggaan. Sebab amal itu di ujungnya. Orang yang dulunya beramal baik, kalau tidak istiqomah bisa su'ul khotimah. Bisa su'ul khotimah. Menurut para pakar, kenapa si Abdullah Al-Qasimi ini menjadi murtad? Karena terlalu ujub. Tahu ujub apa? Ujub, bangga diri. Terlalu bangga dengan dirinya. Maka hati-hati Bapak Ibu bagi yang merasa sudah sangat aktif ke masjid, rajin ibadah. Penyakit ini bahaya sekali. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Apa dia kau nih kebelit beda pernah menepuk dada? Itu gak boleh. Itu bibit-bibit ujub. Jadi yang sudah rajin ke masjid, minta istiqomah, jangan ujub. Karena Allah tuh maha membolak-balikan hati manusia. Baik saja di awal, ujungnya ternyata tidak istiqomah, murtad. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan dengan pemahaman ini, maka salah seorang di antara kita jika sudah merasa baik, jangan ujub. Teruslah minta istiqomah kepada Allah dengan ihdinas siratal mustaqim. Dan terus pertanyaannya, bagaimana Pak supaya bisa tetap istiqomah? Pertama jawabannya, perbanyak doa kepada Allah. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Rasulullah mengajarkan doa supaya kita tetap istiqomah di jalan Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati kami dalam taat kepadamu. Karena orang yang tadinya baik bisa mudah sekali berubah menjadi buruk gitu. Dan orang yang tadinya kita anggap buruk, ternyata di ujung hayatnya taubat. Ada bandar narkoba berapa kilo gitu, berapa ton,
terus dieksekusi mati. Namanya siapa? Freddy Budiman. Tahu gak ya? Tahu gak Pak? Freddy Budiman itu setahun sebelum mati sudah tahu, saya bakal mati misalnya gitu ya, tanggal 1 Januari 2025 atau 2020. Setahun lagi mati. Dia setahun itu tobat total. Setiap hari khatam Quran. Padahal dulu gembong narkoba, tapi di ujung hayatnya dia istiqomah. Lalu kemudian husnul khotimah 1 tahun full. Katanya nggak pernah tidak tahajud malam itu panjang terus, ngaji terus, taubat sampai kemudian ditembak hukum mati dalam kondisi puasa pula. Kita kan nggak tahu ujungnya bagaimana, karena kita nggak dieksekusi kan. Kecuali kalau ada yang melakukan kriminal gitu ya, kejahatan, terus pengadilan memutuskan hukuman mati setahun kemudian, ya bisa itu kan. Tapi kan kita enggak. Jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa husnul khotimah? Wallahu a'lam, enggak tahu. Itu makanya istiqomah menjadi penting, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan husnul istiqomah itu? Setelah kita banyak berdoa kepada Allah, yang kedua itu perbanyak khalwat dengan Allah. Berkhalwat itu artinya berduaan. Perbanyak ibadah yang berduaan saja dengan Allah tanpa orang tahu. Yang lain lagi tidur, kita bangun tahajud, gak ada yang tahu kan? Senang ibadah kalau hanya berdua dengan Allah. Gak ada orang, kita bawa Quran ngaji. Gak ada Quran, tapi ada HP mungkin kita baca Quran dari HP. Gak ada orang ini sendirian. Gak ada orang diem sedekah. Gak ada orang diem ngasih bantuan. Pokoknya perbanyak ibadah yang sifatnya menonjolkan keikhlasan. Nanti datang pertolongan Allah. Sehingga Allah mudahkan hati kita itu untuk mencintai amal. Jadi kalau misalnya ngaji itu ya insya Allah tahanlah untuk sekali duduk 2 juz gitu Pak. Sehingga sekali duduk bisa 2 juz, karena Allah kasih bantuan. Kalaupun tidak ada Al-Quran, karena tidak bisa pegang di dalam mobil, dia betah dengerin murotal. Dia betah dengerin ngaji di murotal. Jangan baru 5 menit langsung diganti dangdut gitu. Karena gak betah tadi. Kan kalau gak betah itu gimana dengerin ngaji itu? Gelisah. Karena setan semua tuh di telinganya. Makanya kita berdoa pagi petang itu, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa. Ya Allah, sehatkan jasmaniku, sehat walafiatkan badanku. Hari ini banyak sekali orang sehat tapi nggak afiat. Makan sahurnya sebakul, kopinya pempeknya 2 mangkok, tapi suruh ke masjid berat. Badannya sehat makanya banyak kan, tapi ke masjid berat. Itu sehat tapi nggak afiat namanya. Sehat tapi ibadahnya malas, itu sehat saja. Makanya Allahumma afini fi badani, sehat afiatkan badanku supaya ringan ibadah, gitu maksudnya. Allahumma afini fi sam'i, sehat afiatkan telinga pendengaranku supaya betah lama-lama ngaji, betah lama-lama dengerin ayat, betah lama-lama dengan ceramah. Ini kan baru 5 menit aja sudah selamat jalan. Iya kan? Baru 5 menit dengerin kaset ngaji aja udah gelisah, gak betah. Kalau saya tanya, dari sini Palembang tahan berapa lama dengerin ngaji? Sampai morannya udah ganti kan? Udah ganti kasetnya kan? Akhirnya ganti
dangdutan. Selawatannya ketinggalan. Allahumma afini fi basori. Yang ketiga itu ya. Doa yang ketiga itu, ya Allah sehat afiatkan mataku, penglihatanku, supaya kalau ada tontonan-tontonan itu nggak minat gitu maksudnya. Kalau dulu mungkin ya, dulu. Sekarang sudah lahir. Sekarang kalau ada tontonan yang nggak minat tuh, orang berbondong-bondong, kita enggak. Dulu kan senangnya kalau menjelang maghrib mau cari apa? Bukaan itu kan ngabuburit, jalan-jalan, seneng banget yang ngabisin waktu ya. Sekarang kan enggak kan? Artinya tidak betah lagi untuk hal yang tidak berguna. Apalagi mending di rumah tadarus ada sejus lumayan. Gitu. Jadi lama-lama melihat mushaf itu, ya Allah, nanti kan bakal datang ini menjadi pemberi syafaat. Kalau ingat itu kan jadi semangat lagi kan? Makanya sering-sering berkholwat dengan Allah dalam kesendirian. Perbanyak ibadah-ibadah rahasia. Perbanyak ibadah-ibadah rahasia yang hanya kita dengan Allah SWT. Kata Rasul dalam sebuah hadis yang disebut sebagai hadis Madani itu, ayuhan nas afsus salam. Wahai manusia, tebarkan salam. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyam, bangunlah salat malam ketika orang sedang tidur. Wa adkhilnal jannata bis salam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Itu kuncinya. Bangun malam, baca Quran, silaturahim, suka memberi makan, kamu akan masuk surga dengan selamat. Oleh karena itu, dalam sebuah kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yusuf itu ya, ketika berdua dengan Siti Zulaikha dalam kamar, semua pintu sudah dikunci, jendela sudah ditutup rapat, mungkin gordengnya sudah ditutup, hanya berdua. Al-Quran menyebutkan dalam surat Yusuf itu ya, walaqad hamat bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaikha itu permaisuri raja sudah sangat ingin kepada Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf pun demikian. Manusiawi lah ya. Perempuan cantik berdua saja dengan dandanan yang begitu menggoda, itu ya, dengan sangat cantiknya permaisuri raja masih muda. Laula arra burhan rabbi, andaikan Yusuf tidak tahu, tidak melihat burhan hidayah dari Allah, maka dia akan terjerumus juga. Tapi kemudian Allah selamatkan dari perbuatan fahsya dan keji. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf termasuk orang yang ikhlas dalam ibadah. Sering berduaan saja dengan Allah dalam ibadah. Sering berduaan saja dengan Allah dalam ibadah menyebabkan datangnya pertolongan Allah. Kalau tidak, Yusuf juga tergoda sebetulnya. Karena memang sangat cantik dan manusiawi, laki-laki tertarik perempuan, apalagi dalam kamar berdua saja. Tapi kemudian Yusuf mengatakan apa? Sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada aku berurusan dengan ini emak-emak ini kan. Jadi yang menggoda itu bukan cuma Zulaikha, ternyata emak-emak yang lain juga. Itu kan jadi viral kan? Ada permaisuri raja jatuh cinta sama pembantunya gitu kan, memalukan. Tunggu, kata Zulaikha, kami undang nanti dalam satu acara apa? Jamuan. Setiap tamu ibu-ibu, istri-istri para menteri itu dikasih 1 peso dan sebuah mangga, buah mangga, pisau. Begitu mereka sudah pegang mangga dan pisau, Yusuf dikeluarkan. Katanya, tenganga, tau gak tenganga? Segini gantengnya, bukan orang, ini mah malaikat katanya. Satu persatu mereka mengirisi tangannya, gak terasa. Bukan satu orang, seluruh orang yang hadir yang perempuan tadi. Karena tenganga itu bukan mangganya yang dipotong, tangannya gak terasa. Saking gantengnya sih Nabi Yusuf. Ya sudah, mending aku di penjara aja lah, kata Yusuf kan. Akhirnya Yusuf di penjara.
Tapi kan pertolongan Allah itu luar biasa. Yusuf itu pertamanya diapain? Cemplungin ke dalam sumur. Sudah dicemplungin ke sumur, dijual jadi budak. Sudah jadi budak, dipungut oleh raja. Di tempat raja itu digoda oleh istrinya. Sudah digoda oleh istrinya, dipenjara pula. Tapi dia istiqomah gitu. Sudah gitu saudara-saudara yang lain dengki sama dia. Lalu kemudian diangkat menjadi menteri di Mesir pada masa lalu. Itu kan karena dia ikhlas kepada Allah semata-mata, sehingga pertolongan Allah datang. Nabi Yunus, tahu kisahnya Nabi Yunus? Dimakan ikan. Kalau bukan karena orang yang selalu ikhlas dan selalu berzikir pada Allah, akan dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Tapi karena dia orang yang ikhlas, ditolong oleh Allah dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu kan doanya Nabi Yusuf di kegelapan ikan kan, di perut ikan itu. 40 hari 40 malam. Berdoa seperti itu hingga akhirnya datang pertolongan Allah. Bapak-bapak juga begitu ya, saya kira. Ibu-ibu, banyak sekali pertolongan Allah datang saat kita terjepit, saat kita sedang susah. Atau misalnya sedang berkendara karena kecapean di tol, tiba-tiba microslip ya. Microslip itu tidur sedetik gitu ya, sekejap, tidur. Tahu-tahu bangun karena ada klakson dari belakang, terus bangun, hampir nabrak pembatas, ditolong oleh Allah, tidak tabrakan. Terus kejadian lagi misalnya hampir masuk jurang, ternyata enggak. Atau bahkan ada satu kendaraan yang semuanya masuk jurang, meninggal semua, cuma satu anak kecil tidak meninggal. Pesawat meledak, ada satu orang yang hidup. Itu kan mungkin dia punya amalan-amalan rahasia Bapak Ibu, yang orang nggak tahu. Jadi perbanyak amal-amal rahasia kita dengan Allah SWT, supaya datang pertolongan Allah. Salah satunya karena kita melazimkan istiqomah. Mungkin istighfarnya pernah putus. Mungkin ini walaupun kelihatannya diam, ini ada yang dalam hati istighfar. Tapi kan kita semua nggak tahu. Hanya dia dengan Allah. Melazimkan sholawat itu penting Bapak sekalian. Jadi ada amal di mana kita itu punya rahasia hanya kita dan Allah saja yang tahu. Gitu. Maka perbanyak amal rahasia. Yang ketiga, perbanyak amal-amal sunnah. Perbanyak amal-amal sunnah. Sehingga amalan sunnah itu bisa menjadi pagar, benteng. Jangan cuma mengandalkan yang wajib. Kalau yang wajib saja tidak didukung dengan yang sunnah, mungkin begitu godaan setan datang langsung KO. Udahlah, nggak usah ke masjid, ini kan hujan. Ya sudah, langsung KO. Benar nggak? Tapi kalau dipagari dengan amal-amal sunnah gitu ya tahajudnya, ya duhanya, ya tahiyatul masjidnya, ya hajatnya, ya banyak sekali lah gitu ya. Belum lagi sedekahnya, itu insya Allah sekali. Itu mudah-mudahan bisa melazimi istiqomah. Yang terakhir dan juga tidak kalah pentingnya adalah banyak-banyak berteman dengan orang soleh. Kalau ibu-ibu bergaulnya dengan sosialita, pasti akan terseret jadi sosialita. Kalau bergaulnya dengan tukang mabuk, lama-lama ikut. Bergaulnya dengan tukang judi, lama-lama ikut jadi penjudi. Gitu. Karena dampak pergaulan itu luar biasa. Tapi kalau gaulnya sama orang yang suka ke masjid, rajin pengajian, majelis taklim, insya Allah kebawa. Insya Allah kebawa. Supaya apa? Supaya saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong kamu dalam takwa, jangan tolong menolong kamu dalam dosa dan permusuhan. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Apabila ada yang ingin bertanya, mungkin juga ada yang mau sharing, monggo Pak, dipersilakan.
Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.